Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetyo Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program Sepak Bola untuk Anda. Mantap sekali Alika. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sampai nih saya habis ikut anak-anakan timnas. Ini kalau ini tayang udah lama ya. Udah lama ini. Udah lama. Taunya gak jadi. Yang gak jadi cuma Piala Dunia. Benar juga. Ayo Argentina. Iya kalau udah. tayang kayaknya udah berhasil ngebantai Argentina. Wah, Argentina udah jadi lawan kita yang diremehkan. Thailand aja kita menang 5-2 kan. Benar. Padahal udah biarin Thailand kalah 2-1 ya. Iya, kita udah dipuji sama pemain Argentina. Saya takut melawan pemain Indonesia. Aduh. Terutama pelatihnya Indra Syafri. Dia bisa membaca masa depan. Tapi ada yang unik juga sama Indra Syafri. Apa tuh? Baru muncul lagi di TikTok. Jadi soal Indra Syafri yang dia pakai ilmu apa sih? Bukan metafisika. Ilmu apa ya? Aritmatika ngitung ya. Pokoknya mah ada si bapak ini teh Dokter Arkan gitu namanya. Dia tuh bisa menghitung kayak nama. Oke. Termasuk Indra Syafri. Oke. Jadi tanya, kalau Indra Syafri bagus nggak namanya? Kata si dokter teh bagus. Tapi ada nama yang lebih bagus lagi. Apa tuh? Indra L. Brugman. Saya kira itu mau jokes. Syafrinya pakai J. Oh, si Jadi Jafri. Si Jafri pakai J nama aja sekarang. Iya, emang aneh ya. Dan katanya sejak saat itu jadi persen gacor ya. Bertambah. Luar biasa. Karena Pak Indra. Nah, kalau ini kita bakal ngebahas soal ada pemain namanya Fabian O'Neal. Fabian O'Neal. Fabian O'Neal ini pada masanya dikenal memiliki kemampuan dan teknik yang mumpuni di lapangan, Kak. Sehingga dia ini dipuji banyak jurnalis dan rekan-rekan sesama pesepak bola profesional. Betul. Dia pun mendapatkan julukan El Mago atau The Wizard alias penyihir dalam bahasa Indonesia. Karena kalau julukannya El Maho, konotasinya jelek. Ini juga El Maho tuh, El Mago itu dibacanya El Maho deh kayaknya. Iya ya? Iya kan, karena biasanya cuma di ejanya H. Iya benar-benar. Aduh. Nah, julukan itu tentu saja muncul karena kepiawaiannya mengolah kulit bundar. Betul. Sehingga membuat banyak orang tersihir gitu. Kalau Indra L. Brugman Buat semua pria tersihir juga. Sama lah, 11-12. Nah, Fabian ini dia lahir dari keturunan Irlandia di Paso de los Toros, salah satu kota di provinsi Tacuarembó, Uruguay pada 14 Oktober 1973. Oh, di Uruguay ya. Konon Kak, pria yang lahir di provinsi Tacuarembó ini suka bawa senapan mesin. Wah, Karena dia Rembo. Tacuarembó ya, film. Nggak tahu mereka film Rembo. Nah, namun orang tuanya pergi meninggalkannya setelah Fabian O'Neal dibesarkan neneknya sampai berusia 14 tahun. Ini kisah-kisah sedih kayak kemarin-kemarin ya. Betul. Itu pula awal mulanya dia berkenalan dengan alkohol. Aduh. Sejak usia 9 tahun dia sudah mulai bekerja dengan menjual sosis di luar rumah bordir. Oke. Ini agak aneh sih Kak. Kenapa tuh? Harusnya kan kalau kita ya di Indonesia yang jualan sosis itu di kondangan biasanya. Kondangan. Ada tuh yang ya. Ini malah jualan di depan tukang jahit. Rumah bordir. Rumah bordir itu bukan rumah jahit. Bukan ngejahit bordir. Bukan. Itu mereka dagang sosis juga. Aduh, nah, tapi ini meski begitu bakat sepak bola juga berkembang dalam diri si Fabian O'Neal. Fabian O'Neal ya. Dia bergabung dengan Nacional, salah satu klub besar di Uruguay ketika usianya masih 18 tahun. 18 tahun ya. Nah, sejak musim 91 sampai 92, dia bermain di tim utama hingga berhasil menjuarai Liga Uruguay musim itu. Nah, berkat bakat besar dalam dirinya itu, setahun kemudian dia dipanggil membela timnas di Copa America 1993. Jadi di 18 tahun aja dia udah dipanggil timnas. Dipanggil timnas. Ya. Kalau ada kakek saya, dia tuh di 55-an lah. Oh, dipanggil iya? Allah. Wah, astagfirullahaladzim. Ini saya nggak bisa ketawa. Harusnya dong. Allah Akbar. Saya kira kayak Colonel Sanders yang KFC. Itu kan juga memulai usahanya di usia senja. Oh iya benar. Jadi tidak ada kata terlambat. Jadi di usia-usianya Firsa Besari. Usia senja. Nah, pada musim panas 1996, Fabian O'Neal ini bergabung dengan Cagliari yang bermain di Serie A Italia. Oke. Sayangnya mereka terdegradasi di akhir musim sebelum kembali ke Serie A semusim kemudian. Bakatnya pun berkembang pesat selama berkarir di Italia bersama Cagliari. Sebagai gelandang serang, dia mampu mengatur ritme permainan dan mengalirkan bola dari lini belakang ke lini depan. Nah, salah satu penampilan yang banyak dikenang fans Cagliari ini adalah dia melakukan 3 kali nutmeg atau mengulungi bola, ya betul, ke Gennaro Gattuso pada saat melawan dia di tim Salernitana.
pada musim 98-99. Yang dikolonginnya Gattuso. Iya betul, makanya jadi pasti teringat banget. Teringat, Dan ya. setelah Cagliari terdegradasi lagi pada akhir musim, Juventus ini meminang si Fabian O'Neill ini dengan bayaran 10 juta euro. Nah dia pun memakai nomor punggung 6, yang mana itu nomor keramat karena bermain juga bersama pemain terbaik dunia Zinedine Zidane. Ngomong-ngomong soal dikolongin, ada video si Erling Haaland, dia tuh kalau di tempat latihan dikolongin mulu. Iya kan, dibully sama temen-temennya. Saya lihat sampai dianya kesel kan. Terus juga ya. ada cerita ini yang si John O'Shea, yang pemain MU, yang sebenarnya kan kayak kurang gitu ya. Iya, mungkin gak sebagus pemain lainnya. Gak sebagus, ya jauh lah sama Rio Ferdinand gitu. Tapi dia tuh pernah ngolongin Luis Figo. Wah. Saking keselnya Figo di sliding. Gitu. Saking keselnya dikolongin gitu. Iya, luar biasa ya. Nah pada masa itulah legenda Prancis tersebut mengenal sosok dan bakat besar sih Fabian O'Neill. Dia telah menggambarkan rekan timnya itu sebagai yang terbaik dan salah satu gelandang terbaik di Serie A pada masanya. Namun kerjasama mereka hanya bertahan selama semusim karena akhir musim 2000-2001 Zidane memilih pindah ke Real Madrid dengan menyandang status pemain termahal di dunia. Gitu. Nah tadi tuh cerita soal alkohol menjadi sumber masalah si Fabian O'Neill ini. Karena karirnya harus di Juventus tidak bertahan lama. Pada musim dingin 2002 ia dijual ke Perugia dan karena gagal memberikan penampilan terbaik. Serta tidak disiplin dan temperamental saat bermain di lapangan. Berarti bisa nurunin panas ya? Bukan temperamental itu dia naikin panas. Nah salah satunya karena ketergantungannya tadi terhadap alkohol. Yang mana emang dari usia 9 tahun tadi dia berkenalan dengan alkoholnya. Karena rata-rata Kak, kayak misalkan ada teman saya dia geng motor, sebelum ngerusuh tuh dia minum alkohol dulu. Oh benar, adrenalin. Bahkan salah satu laporan menyebut dia ini pernah datang ke sesi latihan pagi nih saat dalam keadaan mabuk. Kayak Ronaldinho. Betul. Nah 8 bulan di Perugia, Fabian O'Neill kembali ke Cagliari, klub yang membesarkannya. Dan pada 2003 dia akhirnya memutuskan gantung sepatu setelah sempat pulang ke nasional. Sebelumnya dia juga ikut terbang bersama timnas Uruguay ke Piala Dunia 2002 meski tak pernah diturunkan. Nah alkohol telah menghancurkan karirnya ketika usianya masih 30 tahun hingga membunuhnya pelan-pelan. Kehancuran itu berlanjut karena Fabian O'Neill juga mengenal judi. Udah ini combo yang sangat pas, alkohol dan judi ya. Padahal Kak, si anaknya Yovie Widianto, dia mengenal judi langsung jadi punya banyak karya. Bukan dong. Berisia judi. Jodi. Saya kira tadi emang judinya judul lagu, ternyata orang ya. Nah bahkan waktu itu dia pernah keluar dari pelelangan dengan 1.104 ekor sapi. Yang dibeli saat mabuk. Jadi karena mabuk kan tidak bisa mikir ya. Dia beli sapi, bayangkan. Dan pada 2016 nih Fabian O'Neill menjalani operasi kantong empedu. Dia pun disarankan dokter untuk tidak minum alkohol setidaknya selama 3 tahun. Padahal kan lebih enak nutrisari ya. Nutrisari dingin apalagi gitu. Dan apalagi kalau misalkan alasannya pengen menghangatkan tubuh, kalau di Jawa Barat itu ada bajigur buat yang suka manis, ada bandrek, wah gitu, yang strong lagi nih malah minum alkohol. Dengan begitu dia bisa menjalani transplantasi hati dan hidup lebih baik. Tapi itu cuma bertahan sebulan Kak, karena dia malah kembali meminum alkohol hingga akhirnya. Meski begitu, bakat besar yang dimilikinya memang terus dikenang banyak orang sampai sekarang. Fabian O'Neill ini akhirnya wafat pada 25 Desember 2022. Ia sempat dianggap sebagai pemain paling berbakat oleh Zidane ketika bermain bersama tadi di Juventus musim 2000-2001. Nah, Fabian O'Neill meninggal setelah berjuang keras melawan sirosis atau penyakit hati stadium akhir. Dia telah kecanduan alkohol dalam waktu yang sangat lama, hingga akhirnya mengalami koma dan dirawat di salah satu rumah sakit di Montevideo, ibu kota Uruguay. Balik lagi ke kampung halamannya. Namun pendarahan yang terjadi akibat penyakit kronis itu merenggut nyawa sang legenda 72 hari setelah ulang tahunnya yang ke-49. Masih muda sih sebenarnya 50 untuk seorang pemain bola. Dan kayaknya tetangga saya juga banyak yang kena sirosis sih. Iya ya. Karena dia penyakit hati kan. Ya, ada ibu yang sebelah bilang beli motor, dia bilang ke suaminya, "Pas si ibu itu beli motor, kita sudah." Enggak, penyakit hati itu bukan iri dengki dong. Beda lagi. Kalau penyakit hati yang itu bisa diobati dengan ruqyah. Saya kira lagunya Opik, Tombati. Obat hati kan itu ada. Baik banget ya Kak, bahasan soal Fabian O'Neill yang ternyata dia terpuruk gara-gara kecanduan alkohol. Dan juga mengenal judi. Judinya harusnya berisi judi. Atau enggak lagu Roma Irama sekalian judi. Itu tadi ya, jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda. Mantap.